Virus ini ya terjadi, ada virus yang sungguh sangat menyedihkan juga adalah virus game yang merasuk anak muda dan juga orang tua. Bukan game ini untuk anak muda, bukan cuma untuk orang tua, kedua-duanya dari anak-anak, anak muda dan juga orang tua dirasuki oleh game ini. Lebih dahsyat lagi, game ini adalah game judi ya. Berbagai macam namanya lah. Apa itu scatter, kemudian domino, macam-macam. Yang itu semua adalah perusahaan-perusahaan Cina yang diberi izin untuk berkembang di Indonesia, dan mereka beroperasi menghisap uang daripada negara kita, menghisap uang daripada rakyat. Pertama, kami ingin katakan bahwa masalah game itu, secara jujur kita katakan, game itu ya, kalau anak-anak kami, anak-anak muda, kawan-kawan muda merasa senang main game, ada game yang berguna, ada game yang bermanfaat. Enggak semua game tidak bermanfaat. Ada game di sana yang bermanfaat. Maka para ahli mengatakan bahwa game itu bermanfaat dengan dua syarat. Yang pertama adalah tidak ada sadis di dalam game itu, tidak ada penindasan dalam game itu, tidak ada sesuatu yang sifat permainan menjauhkan karakter manusia dari situ. Adalah penindasan, kemudian nembak, macam-macam kekerasan tidak ada dalam game itu. Kemudian tidak ada yang sifatnya pornografi atau yang tidak sesuai dengan akhlak dan adab. Itu syarat yang pertama, supaya game itu bermanfaat. Syarat yang kedua, main game adalah dalam satu minggu main game cuma 2 kali, dan paling banyak main game adalah hanya setengah jam saja. Dalam satu minggu berarti 1 jam main game. Dan gamenya adalah yang syarat seperti yang tadi. Itu game berguna, bermanfaat. Dengan itu, orang yang main game seperti itu, dia akan lebih fokus, lebih relax, lebih tenang, bisa bermanfaat bagi orang itu. Dengan syarat 2. Itu bukan menurut saya, menurut para ahli dalam dunia game. Adapun game yang tidak seperti ini dimainkan, jadi boleh jadi game itu tidak ada, di dalamnya itu tidak ada sadis, tidak ada pornografi, tapi Anda main setiap saat, menjadi haram juga. Bisa jadi haram, kenapa tidak? Kenapa tidak menjadi haram? Karena masalahnya adalah nanti yang terjadi pengaruh kepada psikologi anak ada di bagian otak manusia paling depan, itu yang berguna untuk masalah pendidikan dan fokus anak. Kita belajar dalam kehidupan, ada namanya bagian segmen amigdala dan juga hipokampus. Itu akan rusak kalau seandainya game ini terus terjadi dan terus dimainkan. Walaupun game itu sifatnya adalah tidak ada sadis di dalamnya, tapi muncul penyakit namanya mania. Penyakit mania ini tidak mau berhenti daripada main game. Hari ini anak-anak kita yang main game, mereka akan mania dengan game karena game ada tingkatan terus menerus, tantangan terus menerus, tidak bisa mereka berhenti. Sehingga anak kita gagal fokus, tidak fokus, kemudian tidak kreatif, akan muncul kemudian kerusakan dalam otak mereka. Akan ada dopamin, yaitu sebuah cairan yang sama seperti cairan orang minum sabu. Itu akan keluar dalam otak mereka setiap mereka main game. Otak mereka akan rusak setelah itu. Oleh sebab inilah para ulama mengharamkan game dengan berbagai macam jenis game itu ya, karena salah cara memainkannya, tidak terkontrol. Makanya dulu dikatakan main dadu itu diharamkan oleh para ulama juga. Kenapa? Karena yang main dadu tidak tahu waktu, meninggalkan yang wajib ya, kemudian membunuh waktu pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Diharamkan. Hari ini ada tidak anak kita yang main game setengah jam ya, dalam seminggu, bahkan dalam 1 hari kalau dia main game setelah itu dia hentikan? Tidak ada. Sudah kewajiban ditinggalkan, kemudian dipakai waktu pada tidak yang bermanfaat, ditambah lagi dengan permasalahan ya, hilang, rusak otaknya, dan rusak secara ini adalah mental mereka dan karakter mereka. Inilah sebab kenapa game itu diharamkan. Hari ini tidak mudah kita katakan game itu halal. Lebih dahsyat lagi apa? Game yang ada judinya ya. Game yang ada judinya ya. Itu Ustaz nggak ada sadis di dalamnya, nggak ada ini. Yang ada apa? Judi. Sudah game judi seperti scatter dan yang lain-lain, yang sifatnya itu adalah ada uang, kemudian ada yang rugi.
itu jelas judi diharamkan saudaraku sekalian. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, mabuk, ya, kemudian main judi, ya, kemudian berkurban untuk berhala, mengundi nasib, itu rijsun, najis daripada amalan syaitan saudaraku sekalian. Ya. Judi ini adalah memberikan harapan baik selalu. Makanya orang mau main, kalau seandainya dia kalah, dia kemungkinan akan menang nanti. Walaupun 10 kali kalah, 1 kali menang. Ketika dia 1 kali menang, dia berfikir akan menang yang kedua kali, padahal kalah lagi. Hai tengku mutuah, nyawa judi pegatnya dengan mesinnya lebih carong dari drone yang pegat Cina. Hana akan jihruga drone menang, hana akannya. Tidak akan seperti itu semua disetting dengan mesin. Maka jangan buat diri anda gila oleh gara-gara Cina. Ini dah pegah ini adalah, oleh gara-gara perusahaan Cina ataupun perusahaan yang mereka itu merugikan kita. Maka taubatlah saudaraku sekalian sebelum kita dipelalau oleh syaitan, ya, dipelalau oleh permainan yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Berhentilah, ya. Dalam hal ini di akhir khutbah ini, ya, kami ingin sampaikan kepada pengelola yang ada wifi yang di situ dengan mudah orang main game. Mungkin saja orang akan main game di tempat kita. Supaya, ya, anda tidak termasuk orang yang membantu orang bermain judi, ini akan berdosa. Orang yang memberikan fasilitas untuk main judi, mereka akan berdosa dengan cara ini. Tetap akan berdosa di sisi Allah karena kita memfasilitasi. Supaya saya tidak berdosa, bagaimana? Supaya saya yang memberikan wifi ini tidak berdosa, bagaimana? Pertama adalah terjamin di situ orang yang duduk tidak main game. Saya siap untuk menjamin itu. Makanya saya buka wifi ini justru membantu orang untuk bekerja, bahkan mereka bisa minum air, saya dapat untung. Jadi untung saya dari orang yang berbuat baik, bukan orang yang berbuat jahat di tempat saya. Saya dapat untung dari orang berbuat jahat, berbuat dosa, saya juga ikut berdosa. Dosanya itu bukan 50%, sama copy paste. Karena dosa itu copy paste, bukan 50%, 20%. Dia lebih banyak, tidak ada copy paste. Sama dosa yang akan kita tanggung. Yang kedua adalah mohon setiap warung kopi untuk, karena pemerintah mungkin tidak melakukannya, kita sendiri yang melakukan, untuk menempelkan diharamkan main judi game di tempat kami. Tempelkan itu dan kasih tahu kepada semua orang yang duduk. Setelah kita kasih tahu itu, dia juga bermain di luar pengetahuan kita, mungkin kita lepas. Tempelkan ini di tempat-tempat itu, ya, bahwa diharamkan main judi di tempat kami, diharamkan main game yang merusak di tempat kami. Sudah. Kemudian kewajiban kita masyarakat, ya. Kewajiban kita masyarakat untuk kita menjaga anak-anak kita yang membunuh karakter mereka yang tidak tidur malam hari, begitu juga orang tua. Tidak baik saudaraku sekalian, sampai jam 12 malam kita duduk di kedai kopi untuk main game. Sungguh itu tidak layak. Sudah perbuatan itu tidak halal, ya. Rezeki di sinan pihana hala, kita juga membantu untuk merusak generasi kita. Masyarakat mesti turun tangan. Setiap kampung boleh untuk membuat aturan kedai kopi di kampung kami itu harus hanya bisa buka sampai jam 12. Setelah itu harus tutup. Kenapa? Supaya meminimalisir daripada praktek anak-anak yang seperti ini. Untuk orang tua juga, ya, jangan mudah memberikan HP anak-anak kita main game. Lebih baik mereka menangis gara-gara mereka minta HP pada kita, daripada kita biarkan mereka duduk tenang dalam kondisi mereka main HP ataupun mereka main game daripada HP itu. Itu akan merusak masa depan mereka. Menangis mereka, teriak mereka lebih baik, lebih sehat daripada mereka diam main game. Sebagaimana pernah kami katakan, menyeperle kasur, heboh kasur, cok kasur, you gali-gali inan. Kunci dalam kamar itu nambah teriak-teriak, itu lebih sehat bagi dia daripada diam. Kemudian dia akan maniak terhadap itu, nanti merusak pikiran mereka. Jadi mulai uronyo, orang cik benar tepa bahawa lebih gat nak dengar anime diklik daripada diem. Lebih merdu suaramu yang menangis itu wahai anakku daripada engkau diam tanpa bersuara. Nyan benar tepa. Baik habar lagi orang awai, yang penting tinyak baik klik. Apa yang mungkin jok.
Istilah orang zaman dulu, apa yang bisa dikasih asal dia tidak nangis, kasih, itu lebih baik. Lebih sehat dia menangis hari ini. Kalau memang dia minta, itu akan merusak diri mereka, saudaraku sekalian, ya. Mari sama-sama, dalam wabah ini ada wabah lagi, sama-sama musibah ini kita tanggung bersama. Salinglah kita bantu, salinglah kita menasihati demi kebaikan bersama. Setiap kesalahan kita perbaiki bersama, karena kita hidup saling tergantung satu sama lain. Semua wajib untuk menjalankan kewajibannya, karena nanti kita akan ditanyakan oleh Allah. Ulama wajib mengatakan yang benar, pemerintah wajib bekerja dan berbuat yang benar, rakyat wajib ikut kebenaran kalau mereka tahu itu benar.